segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Getsemani. Kita akan memulai acara jam doa kita malam ini. Kita akan mengangkat pujian Ku Cinta Padamu. Yohanes 15 ayat 7 sampai 10 dan 12. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Ku cinta padamu. Ku cinta padamu, Yesus milikku. Ku buang dosaku sama kasih-Mu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk hal-hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Berkat rohani dan jasmani, keluarga kita, kesehatan, serta lain-lain yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kita. Kita mengucap syukur akan itu. Kita juga mengucap syukur atas keluarga Gereja Getsemani, kasih dan kesehatian setiap jemaat di dalam keluarga rohani Gereja Baptis Indonesia Getsemani. Kita juga mengucap syukur atas setiap kegiatan-kegiatan gereja yang sudah berlangsung atas penyertaan Tuhan. Kita juga mengucap syukur atas program-program yang sudah dijalankan serta anggaran yang Tuhan sudah cukupkan bagi gereja.
Firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 15 sampai 18 mengatakan, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak-hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbar, akan menjadi putih seperti bulu domba. Marilah kita mengakui segala dosa yang telah kita perbuat dalam kehidupan kita masing-masing. Setiap kali kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, kita meminta ampun atas dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, supaya kita layak di hadapan-Nya. Bapa kami yang baik, kami meminta ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, dan yang Kau dapat menyucikan hati pikiran kami Tuhan. Dan pada malam hari ini kami juga mengucap syukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kami masing-masing, serta gereja kami, serta keluarga kami, keluarga besar Gereja Baptis Indonesia dan Semangat. Kami mengucap syukur akan itu. Dan pada malam hari ini kami ingin memulai acara jam doa kita, dan yang Kau sertai dari awal, pertengahan hingga akhir acara ini Tuhan. Dan hanya nama Tuhan saja yang kami muliakan, puji-pujian yang kami naikkan, doa-doa yang kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengangkat pujian kembali. Mataku tertuju padamu. Suplemen nyanyian pujian 586. Mataku
Terima kasih Matthew. Kita akan berdoa sesi pertama yang akan didoakan oleh Ibu Lamsihar, pokok doa para hamba Tuhan, panitia perancang dan cabang-cabang. Dan sebelumnya kita akan mengangkat pujian Allah kuasa melakukan segala perkara. Percaya Tuhan, Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Kami menaikkan setiap seruan doa kami dengan sepenuh hati kami yang paling dalam. Biarlah Tuhan menguduskan, menyucikan hati kami, sehingga sungguh-sungguh setiap pokok doa yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini ya Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh Tuhan pilih, yang boleh Tuhan tetapkan untuk melayani jemaat Tuhan, baik di induk maupun di cabang-cabang kami. Secara khusus kami berdoa untuk pendeta kami, pendeta Raymond dan Ibu,
serta keluarga. Tuhan terus memberkati kedua hamba-Mu ini, supaya Tuhan pakai secara luar biasa untuk terus mengembangkan kami, jemaat Tuhan di tempat ini. Kami percaya hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan terus Tuhan lipat gandakan kepada kedua hamba-Mu ini, sehingga mereka terus akan setia melayani Tuhan dan melayani jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di cabang-cabang kami. Kami berdoa untuk Pendeta Muda Yohanes Riwayat yang ada di Pekanbaru, berdoa untuk Bapak Yusuf yang ada di SP2, berdoa untuk Bapak Yusman yang ada di Minas, berdoa untuk Saudari Fajar Dani yang ada di Kelampok, berdoa untuk Ibu Sihmaini yang ada di Ciamas, berdoa juga Bapak untuk Kurniawan Adi yang ada di Ponang, berdoa untuk Pendeta Muda Sahat Sinaga yang ada di Kalipancur, berdoa juga Bapak Joyce Effendi yang ada di PCC Semarang, berdoa untuk Bapak Bayu yang ada di Ramani, berdoa untuk Bapak Cutesa yang ada di Bukit Tinggi, berdoa untuk Bapak Pendeta Muda Dimas Singlingga yang ada di Tanjung Balai, berdoa untuk Bapak Abednego Trisna yang ada di Trangkil, berdoa untuk Bapak Westerling yang ada di Cilegon, berdoa untuk Bapak Andreas yang ada di Kepundung, berdoa untuk Bapak Immanuel Tauman yang ada di Tanjung Priok, berdoa untuk Bapak Faboni Jeboa yang ada di Sidomulyo, berdoa untuk Bapak Lancar Padang yang ada di Pagar Dewa, berdoa untuk Pendeta Muda Yoyon yang ada di Ngadi Mulyo, berdoa untuk Pendeta Muda Suryawan Surna yang ada di Amanat Agung, berdoa juga untuk Bapak Dir yang ada di SP4 Pekanbaru, berdoa juga untuk Gunung Mas yang ada di Pelangkaraya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah memilih setiap hamba-hamba-Mu ini, Tuhan terus memakai mereka, memperlengkapi mereka secara luar biasa, supaya sungguh-sungguh boleh dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Bahkan boleh dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan, yang boleh dipersembahkan bagi Tuhan, dan memelihara setiap iman jemaat supaya tetap setia di dalam mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa supaya Tuhan juga yang memberkati setiap hamba-hamba-Mu ini dalam setiap keperluan di dalam rumah tangga. Tuhan sumber segala berkat yang menyediakan berkat-Mu bagi setiap hamba-hamba-Mu ini. Kami berdoa juga untuk kerjasama di antara setiap hamba-hamba-Mu ini dengan jemaat, supaya terjalin kerjasama yang baik, terjalin cinta kasih yang baik di antara Gembala Sidang dan jemaat, supaya boleh saling bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Walau di tengah-tengah sekarang yang sedang terjadi musim virus ini, tetapi tidak mengurangi iman kami, tidak mengurangi pelayanan kami kepada Tuhan dan kepada sesama. Tolonglah ya Bapa, supaya setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan pakai untuk terus setia di dalam melayani Tuhan. Kami berdoa juga untuk program kerja supaya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap program yang sudah disusun, kami percaya Tuhan yang akan tolong sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga untuk setiap panitia perancang yang sudah dipilih untuk periode 2020 sampai 2022. Tuhan yang menolong supaya setiap panitia perancang yang sudah dipilih akan boleh dikukuhkan di waktu yang Tuhan sudah tentukan. Biarlah Tuhan, Engkau yang memilih setiap anak-anak-Mu yang boleh mengambil bagian di dalam perancang ini. Engkau juga yang akan memakai dan memperlengkapi, supaya bersama-sama kami melayani Tuhan di gereja kami di Induk ini maupun di cabang-cabang kami. Kami berdoa juga untuk setiap anggaran yang diperlukan ya Bapa. Tuhan sumber segala berkat yang akan memberkati setiap jemaat-Mu dan menolong jemaat-Mu ya Bapa, supaya tetap setia juga untuk mendukung pekerjaan Tuhan di setiap gereja induk maupun cabang-cabang kami. Pakai setiap jemaat Tuhan untuk setia memberikan persembahan dan persepuluhan, supaya pekerjaan Tuhan di gereja-gereja boleh terus berjalan dan terus didukung untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Kami berdoa juga untuk cabang-cabang kami ya Bapa, TPW, BPW dan PSPI kami. Kami berdoa untuk kedewasaan rohani jemaat dan pertumbuhan jiwa. Tuhanlah yang menumbuhkan iman setiap jemaat-Mu. Mereka tetap setia di dalam pembacaan kitab suci, mereka tetap setia di dalam doa-doa, di dalam puji-pujian kepada Tuhan. Sehingga dengan itu semua Tuhan, kami merasakan bahwa Tuhan selalu dekat dengan kami. Tuhan selalu dekat di dalam setiap anak-anak-Mu yang berseru kepada-Mu. Kami berdoa untuk pertumbuhan jiwa-jiwa juga, supaya melalui hubungan kami dengan Tuhan, melalui hubungan doa-doa kami dengan Tuhan, kami semakin mencintai Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Kerjasama Gembala Sidang dan jemaat Tuhan terus menolong supaya
supaya Tuhan terus pakai gembala sidang maupun jemaat untuk terus memikirkan hal-hal yang baik, memajukan pelayanan kami di gereja ini, supaya semuanya itu Tuhan kami bersatu hati untuk terus maju melayani Tuhan. Walau banyak tantangan yang dihadapi, tetapi kalau kami dengan bersehati, kami percaya semua akan boleh kami lewati, dan semuanya itu Tuhan akan menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk penjangkauan jiwa-jiwa di setiap cabang-cabang kami. Pakai setiap gembala-gembala sidang, pakai setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan pilih, supaya mereka boleh bersaksi di dalam kehidupan mereka, di dalam hidup mereka boleh menceritakan kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar mereka, supaya lebih banyak orang yang boleh dimenangkan bagi Tuhan, bahkan lebih banyak orang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan pada akhirnya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapa yang baik, inilah doa permohonan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau berkenan atas doa-doa kami ini, dan Engkau berkenan untuk menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa sesi kedua, pokok doa lembaga GGBI serta Misi Baptis Indonesia. Kita akan berdoa di bangku kita masing-masing, dan sebelumnya kita menyiapkan dengan pujian Tuhan Menuntun Hidupku dari nyanyian pujian nomor 156. Kita berdoa untuk lembaga sekolah-sekolah teologi baptis yang ada di Semarang, Jakarta, Bandung, serta Medan. Doakan para dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Doakan juga agar para dosen dan mahasiswa dapat menjadi berkat di lingkungan kampus, baik terhadap pekerja dan karyawan, juga menjadi berkat bagi orang-orang dimanapun mereka berada.
Doakan operasional dari sekolah-sekolah teologi ini agar Tuhan memenuhi kebutuhan mereka. Doakan juga kesehatan serta pelayanan mereka. Kita juga doakan Lembaga Literatur Baptis Bandung, Lembaga Pengembangan Pertanian Baptis Bengkulu, agar setiap lembaga-lembaga ini dapat menjadi berkat dimanapun lembaga ini ada. Dan operasional dari lembaga-lembaga ini Tuhan cukupkan. Kita juga mendoakan rumah sakit baptis yang ada di Kediri, Lampung, dan Batu Malang, agar setiap rumah sakit baptis ini dapat menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan kesehatan dan juga dapat dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Para dokter dan perawat memiliki hati hamba yang dapat melayani setiap pasien dengan segala kerendahan hati. Para dokter dan perawat serta karyawan rumah sakit supaya Tuhan berikan kesehatan, terutama saat pandemi seperti saat ini. Dan juga supaya Tuhan mencukupkan dana operasional rumah sakit baptis yang ada. Kita juga berdoa sekolah-sekolah umum baptis, PAUD, TK, SD, SMP, SMU, akademi, dan universitas, supaya para guru, dosen, serta mahasiswa dapat berlandaskan kasih Kristus. Kita juga mendoakan gabungan Gereja Baptis Indonesia, kerjasama dalam kepengurusan GGB, BPP, BPG, dan YBD. Supaya juga keseluruhan program dan anggaran GGBI Tuhan cukupkan dan dapat terlaksana dengan penyertaan Tuhan. Yayasan Rebana Indonesia supaya dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan doakan juga gereja-gereja yang ada di pedalaman, pedesaan, perkotaan, dan para pelayan-pelayan Tuhan.
Doakan juga gereja-gereja yang membutuhkan gembala sidang. Doakan juga utusan Injil GGBI yang ada di Timur Leste, Singapura, dan Hong Kong. Dan kita juga mendoakan misi baptis Indonesia supaya dapat menjadi berkat di gereja-gereja dan masyarakat Indonesia. Serta keluarga para misionaris agar disertai oleh Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami ingin menyerahkan seluruh pokok-pokok doa kami, khususnya untuk lembaga GGBI serta misi baptis Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau saja yang menjawab sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan berdoa ke sesi ke-3, doa bagi bangsa dan negara yang akan didoakan oleh Bapak David Wiono. Dan sebelumnya kita akan mengangkat pujian Bapa Surgawi Memeliharaku, nyanyian pujian nomor 162. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu benar Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di darat atau waktu laut mendung, dalam topan aku aman. Bapa Surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit dibimbingnya, para tentu termasukku. Bapa Surgawi memelihara. Walaupun jalanku jadi gelap, kaum wanita. Walaupun jalanku jadi gelap, sungguh selamatku tak pernah lelah. Kaum pria. Aku berharap bersama-sama. Aku berharap
doa kami kepada Tuhan. Kami ucap syukur karena beberapa bulan terakhir ini kami tidak dapat untuk datang ke rumah Tuhan karena adanya satu wabah COVID-19 yang melanda di negara kami ini. Tapi kami ucap syukur saat ini kami diperbolehkan untuk dapat beribadah kepada Tuhan di rumah ini. Tuhan Yesus yang dalam kerajaan surga akan mengampun atas dosa, kelemahan dan kekurangan kami. Apapun yang tidak berkenan kepada Tuhan, kiranya Tuhan mengampuninya dengan kuasa dalam Yang Kudus sehingga kami boleh layak untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang ada dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi negara dan bangsa kami ini. Kami menyerahkan negara dan bangsa kami ini ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan mengendalikan keadaan dan situasi yang ada di dalam negara kami ini. Dan kami hanya berserah agar kiranya kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara ini. Kami meyakini bahwa Engkau mengetahui dan Engkau juga memperhatikan bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa. Kami berdoa agar kiranya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk kami sekalian, agar kami menjadi orang-orang yang dapat memberikan sesuatu yang baik bagi masyarakat, dan kami tidak menebarkan hal-hal yang membingungkan bagi masyarakat, tetapi kami boleh menjadi orang-orang yang menebarkan atau membangun, bahkan memberikan damai sejahtera bagi masyarakat. Pakailah kami sekalian Tuhan, untuk kami dapat menjadikan orang lain berpengharapan kepada Tuhan, sehingga dengan demikian Tuhan kami boleh juga memberikan dukungan bagi masyarakat kami atau orang-orang yang ada di sekitar kami untuk dapat mereka diberikan kekuatan, kemampuan daripada Tuhan untuk menghadapi situasi yang ada di dalam negara kami ini. Kami menjadi orang-orang yang senantiasa memberikan semangat bagi saudara-saudara kami, bagi teman-teman kami, dan bahkan bagi tetangga kami untuk dapat mempunyai pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk masyarakat yang ada di sekitar kami maupun dimanapun kami nantinya berada. Kiranya masyarakat yang ada boleh beradaptasi dengan kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk menjalani new normal pada saat ini. Kami ucap syukur karena ini sudah diberlakukan di negara, khususnya di kota kami. Kami menyerahkan agar kedepannya situasi akan lebih membaik sehingga kami lebih memperoleh kelonggaran-kelonggaran yang selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa agar kiranya masyarakat boleh mengikuti setiap himbauan atau setiap peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kami, atau kami boleh menuruti setiap protokoler kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kami. Kami boleh menjalankan semuanya itu Tuhan, sehingga itu semua dapat menolong kami sekalian untuk dapat memulih status yang lebih baik di dalam khususnya kota di mana kami berada. Kami berdoa juga Tuhan Yesus agar kiranya orang-orang yang terkena dampak daripada COVID-19 ini, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang juga mengalami kerugian-kerugian lain di dalam setiap
aspek kehidupan mereka. Bila kiranya Tuhan menolong mereka dan senantiasa memberikan penghiburan kepada mereka, dan pada saatnya nanti kiranya mereka boleh kembali memperoleh apa yang pernah mereka peroleh pada waktu-waktu yang sebelumnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa kiranya Engkau memberikan pemulihan secara ekonomi bagi bangsa kami ini. Untuk itu Tuhan, biarlah kiranya Engkau senantiasa menolong dalam kehidupan masyarakat, agar kiranya dampak ekonomi ini dapat segera teratasi, sehingga kami sekalian boleh merasakan kehidupan di mana kami boleh hidup sebelum ada COVID yang lalu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan agar kiranya ada stabilitas keamanan di negara kami ini, sehingga dengan demikian Tuhan kami boleh merasakan ketenangan, kami boleh merasakan sukacita di dalam kami menjalani hidup kami di negara kami ini. Kami meyakini bahwa Engkau yang memperhatikan kami sekalian, Engkau juga akan menolong kami di dalam setiap saat. Tuhan Yesus yang dalam kerajaan surga, wabah penyakit ini tidak hanya dialami oleh bangsa kami saja, tetapi juga setiap negara, hampir setiap negara yang ada di dunia ini mengalami wabah yang sama, yaitu virus corona yang melanda di dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa agar kiranya para ahli mereka dapat melakukan penelitian sehingga saatnya nanti mereka boleh menemukan vaksin di mana yang dapat mengobati COVID-19 ini, sehingga dengan demikian Tuhan tidak banyak orang lagi yang akan meninggal karena sakit tersebut. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus berdoa agar kiranya para ahli di dunia ini dengan secepat mungkin, segera mungkin dapat menemukan vaksin yang untuk membunuh virus corona ini, sehingga dengan demikian kami boleh merasakan keterangan, kedamaian, dan kami boleh merasakan sukacita. Kami tidak takut lagi untuk melakukan segala sesuatu aktivitas kami. Dengan demikian Tuhan, kiranya juga nama Tuhan boleh diperolehkan di dalam setiap hal. Terima kasih Tuhan Yesus, itulah kiranya doa kami yang kami sampaikan kepada Tuhan. Bila kiranya Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh menantikan jawaban Tuhan yang terbaik dalam kehidupan bangsa dan negara kami, dan juga untuk dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan Pendeta Raymond serta kesaksian-kesaksian. Kita akan mengangkat pujian kasih tak sekedar kata-kata semata. Tak sekedar kata-kata
Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami boleh datang kepadamu untuk beribadah, memuji-Mu, berdoa, dan mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pujian yang tadi kita nyanyikan merupakan wujud nyata dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama pada malam hari ini, berbicara tentang berbagi kepada sesama dari kitab Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara membuka firman Tuhan ini. Matius 14 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21 berjudul tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut bahkan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bapak, Ibu, dan Saudara, senang pada hari ini kita bisa berkumpul bersama ya. Memulai setelah 3 bulan tidak bisa bersekutu berkumpul bersama. Dan hari ini kita mengadakan persekutuan karena pemerintah sudah memberikan izin untuk gereja kita dan gereja-gereja lain memulai persekutuan dengan jumlah yang dibatasi dan juga untuk mengikuti segala protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Saya dan Pak Wiono sebelum acara ini dimulai tadi pagi sudah mendatangi gugus tugas pemerintah setempat, lalu memberitahu segala keberadaan gereja, perlengkapan gereja untuk memulai ibadah. Segala hal yang ditetapkan dalam protokol tersebut dipenuhi, dan pemerintah setempat dalam hal ini Kelurahan Guntur mempersilahkan dan gereja diberi kebebasan untuk mengaturnya, karena pemerintah tahu bahwa gereja pasti bisa mengaturnya dengan baik. Dan itu sebabnya malam ini kita bisa datang untuk bersekutu bersama-sama. Jadi tidak ada yang kita langgar dan kita melakukan sesuai apa yang pemerintah lakukan. Pemerintah sudah mengatakan bahwa sekarang masa untuk menuju masyarakat yang produktif dan menuju kepada arah masyarakat yang sehat. Jadi masa yang sebelum ini sudah mesti ditinggalkan, dan pemerintah sudah menetapkan kita menjadi masyarakat yang produktif dan juga menjadi masyarakat yang sehat sesuai dengan protokol yang pemerintah tetapkan. Dan semua itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita gereja mempersiapkan dengan baik, bahkan untuk tutup sarung ini pun kita mesti ganti kalau yang pakai lain. Ya, jadi nggak ada masalah sebenarnya di gereja untuk datang bersekutu bersama-sama. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita semua bahwa kita harus saling membagi kepada orang lain.
yang membutuhkan pertolongan kita. Tema kita pada malam hari ini adalah berbagi dengan sesama. Dan tepat sekali ketika wabah penyakit ini melanda dunia, dan Indonesia masih termasuk di dalamnya juga, ada banyak orang yang mengalami kesusahan akibat penyakit. Tidak sedikit orang-orang atau pekerja yang diberhentikan dari tempat pekerjaannya, dan tidak sedikit juga pekerja harian di negara kita yang karena wabah penyakit ini mereka tidak bisa bekerja seperti biasanya karena ada larangan seperti driver ojol dan pekerja tukang sayur, dorong, lalu pekerja-pekerja yang lain. Mereka tidak bisa melakukan pekerjaannya dan pendapatan mereka berkurang. Bahkan tidak sedikit yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja. Dan pasti hal itu menimbulkan kesusahan bagi hidup mereka. Dan kita tahu bahwa setiap orang yang mempunyai kasih pasti peduli terhadap keadaan orang seperti itu. Termasuk kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang diajarkan oleh Tuhan untuk memiliki kasih dalam hidup ini. Sebab itu gereja harus ikut ambil bagian, berbagi dengan sesama yang sedang menghadapi kekurangan. Dan hal ini dimulai juga ketika secara khusus satu bidang ini, karena baik lain pelayanan kita banyak melakukannya, menolong hamba-hamba Tuhan yang kekurangan kita bantu ya, dan kegiatan-kegiatan yang lain gereja juga melakukan untuk menolong rumah sakit baptis, memberikan bantuan pada mereka, menolong mahasiswa di STBI Semarang dan lain sebagainya. Tapi saya ingin malam ini berbicara khusus tentang gereja berpartisipasi dengan seorang pengusaha, pemilik properti, perhotelan, perumahan, mall, bekerja sama untuk menyalurkan 865 paket sembako. Jadi ada 865 paket sembako diberikan kepada setiap orang yang membutuhkan tanpa memandang agama, ras, dan lain sebagainya. Tapi kita memberikan kepada setiap orang yang sungguh membutuhkan hal itu. Jadi suatu hari saya lihat ada seorang yang memberi gambar sedang membagikan sembako. Lalu saya berkata kepada orang itu, bisa nggak bosmu berikan kepada gereja? Nanti gereja yang akan membagikan paket sembako itu. Dan rupanya orang itu setuju, lalu berbicara kepada bosnya, boleh gak gereja saya untuk membagikan sembako itu? Dan akhirnya disetujui. Lalu mulailah gereja melakukan tugas menolong sesamanya. Pak Immanuel Taupan, Ibu Arni, Ibu Epi, Bu Sinta, Ibu Lamsihar, Mas Anto, Pak Bram, Dahlia, keluarga Pak Loy, keluarga Pak Wiono, Ibu Yani, ikut serta dalam pembagian ke 865 paket sembako. Jadi senang kita bisa peduli dengan keadaan masyarakat sekarang di sekitar kita, bahkan di depan gereja kita ada banyak orang yang duduk-duduk. Lalu saya sering keluar membawa makanannya. Nih Pak, nih silakan dimakan bersama-sama. Ada kue untuk teman ngopi, saya bilang. Tidak teman rokok, karena orang baptis nggak merokok. Terus nggak merokok karena pendetanya nggak merokok, pasti seluruh jemaatnya juga nggak merokok ya. Jadi teman ngopi Pak, silakan. Dan mereka senang ya, terima kasih Pak. Hampir berapa hari sekali saya memberikan makanan kepada mereka. Dan senang sekali. Dan malam ini kita nanti akan mendengarkan kesaksian dua orang anggota gereja kita yang turut membantu membagi sembako itu. Sangat bersukacita saya pribadi ketika mengunjungi satu komunitas Kristen, ketika membawa paket sembako itu, lalu sampai ke tempat itu, dan pemimpin di sana itu menghampiri dan dia berkata, wah apa ini Pak Pendeta, kami bawakan paket sembako untuk tempat ini. Dia rupanya senang dan terharu. Lalu orang itu berkata, pemimpin komunitas itu berkata, kami kemarin semalam baru berdoa. Ada beberapa anggota kami yang diputus hubungan kerja dan tidak punya uang, tidak punya kemampuan untuk beli makanan. Kami berdoa tapi tempat kami juga nggak bisa beli untuk sembako. Tapi rupanya hari ini Pak Pendeta datang dan ini jawaban dari doa kami kepada Tuhan.
Dan senang sekali ya. Jadi apa yang kita lakukan pelayanan itu memberkati banyak orang. Bukan hanya orang Kristen saja, bukan hanya dari satu suku saja, tapi seluruh orang yang membutuhkan. Dengan 865 paket sembako itu kita bisa berbagi kepada sesama. Saya ingin mengajak Anto Langgeng untuk memberikan kesaksian di depan, dan setelah itu Pak Bram bagaimana pengalaman membagikan berkat yang Tuhan berikan kepada sesama kita. Silakan Mas Anto. Selamat sore Bapak Ibu, saudara sekalian. Sore. Saya mau memberikan kesaksian tentang berkat-berkat yang kami salurkan. Tapi sebelumnya ini yang pertama kalinya saya bisa membantu orang lain, bisa memberi sukacita pada orang lain. Terus saya bisa menolong orang lain yang dalam kesusahan. Beruntung saya punya saudara seiman yang bisa menolong saya, bisa membantu saya, bisa mengantar saya menuju tempat-tempat yang membutuhkan, seperti Bapak Immanuel, Pak Pendeta, Ibu, Mbak Sinta, Dahlia. Itu sangat membantu saya. Saya juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu adalah hal yang sangat istimewa buat saya. Biarlah saksian ini menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih. Yesus. Ya, selamat malam. Mari kita bersyukur karena di saat pandemi ini kita masih diberi kesempatan datang dan menyampaikan. Itu sangat luar biasa karena itulah Tuhan kita. Dan saya akan menceritakan beberapa waktu lalu pembagian donasi ya dari saudari kita yang kelebihan berkat, dan itu diberikan melalui gereja, dan gereja mengirimkan beberapa orang dari tim, yaitu dari Pak Raymond, Ibu Arni, Immanuel, dan Kak Sinta, dan kalau nggak salah Dahlia ya yang sudah mengambil bagian. Ini sih pada saat Ibu Arni menghubungi saya atau WA saya itu saya masih agak ragu sih, karena situasinya seperti ini dan itu masih hangat-hangatnya, dan saya masih gimana ya. Saya sempat berpikir bahwa gimana ya udah terpaksa saya sejenak, terus kemudian ya udah lakukan karena ini adalah panggilan. Jadi memang waktu itu ibu telepon malam-malam, dan waktu itu kita nggak sempat, dan paginya saya hubungi ibu, katanya sih sudah dari tim sebagian itu sudah jalan. Lalu saya bilang saya siap, nanti kalau untuk berikutnya saya siap untuk ikut berpartisipasi. Nah waktu itu kita datang, lalu saya sama Pak Pendeta Raymond kita ambil beberapa sebagian di gedung di Millennium. Nah itu terus kita langsung menuju ke Ciledug. Nah itu ada beberapa, terus kemudian kami kembali lagi ke sini, lalu kami langsung terjun ke lapangan. Nah itu saya juga masih ragu-ragu. Kita ketemu kayak pemulung, terus pegang tangan. Nah itu saya masih sempat ragu juga. Mana ya keadaannya? Tapi saya percaya bahwa memang itu panggilan, dan kita juga harus jaga situasi
keadaan seperti ini, ya Tuhan juga bilang harus berjaga-jaga, walaupun sesulit apapun kita tetap percaya, dan bukan karena gereja bukan tidak mampu untuk memberikan ke saudara-saudara kita, tapi mungkin ada yang lain yang harus mungkin lebih butuh, seperti yang kayak mungkin guru-guru atau dosen-dosen yang lebih perlu. Tapi ini saudara kita mungkin lebih banyak berkat dan sudah mendonasikan kepada gereja, dan dari tim gereja sudah berpartisipasi, dan intinya adalah tetap semangat jemaat agar kita lebih pelayanannya lebih semangat lagi, dan dari kita tetap melakukan yang terbaik, dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Itu saja, sekian dan terima kasih. Baik, jadi menyenangkan kita bisa ikut ambil bagian untuk membantu sesama sebagai orang percaya, dan Pak Immanuel banyak hal sudah dilakukan sehubungan dengan hal itu. Baik Bapak Ibu dan Saudara, malam ini saya senang kita bisa ada di gereja kembali. Ibu Uliana ya sudah 3 bulan lebih tidak terlihat, dan malam ini bisa melihat. Kita gereja sedang mempersiapkan segala sesuatu sesuai dengan peraturan pemerintah. Sebenarnya dari minggu lalu sudah boleh untuk mengadakan ibadah, tetapi kita akan mengadakan ibadah nanti tanggal 21 supaya lewat dulu 2 minggu dari apa yang sudah diberikan pemerintah, dan saya berasa itu yang terbaik buat kita sambil mempersiapkan segala protokol yang disarankan oleh pemerintah. Jadi nanti akan diberitahu di grup gereja bagaimana cara kita untuk bisa datang berbakti di gereja bersama-sama, bagaimana cara nanti gereja akan membagi jam kebaktian dan lain sebagainya. Tanggal 21 Juni 2020 kita akan kembali memulai aktivitas gereja. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mengakhiri jam doa kita bersama pada malam hari ini. Mari bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama diiringi dengan musik. Kita akan berdoa untuk pokok doa pribadi kita. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi. Segala pergumulan kita, ucapan syukur dan segala sesuatunya doakan pada malam hari ini di rumah Tuhan. Silakan, musik akan mengiringi doa pribadi kita masing-masing. Dalam doa kita bersama, kita berdoa bagi gereja kita juga, Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Mari kita menghadap kepada Tuhan, menyerahkan gereja yang kita kasihi ini dan Tuhan yang mendirikannya. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu malam ini, menyerahkan Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Kami bersuka cita karena gerejamu dipelihara olehmu dalam segala masa, dan tidak ada yang sanggup untuk merebutnya dari tangan Tuhan. Bahkan alam maut pun tidak akan sanggup. Bapa, kami bersuka cita karena kami boleh datang kepadamu, berdoa bagi gereja yang Tuhan kasihi ini. Kami terus berdoa supaya anggota gereja bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi kuat dan dewasa secara rohani. Dan kami berdoa bagi anggota gereja yang sakit. Bapa, kami terus menyerahkan kepadamu Bapak Alfred Suwa. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup untuk memberikan pemulihan kesehatan, kesembuhan bagi Bapak Alfred. Kami menyerahkan kepadamu ya Bapak yang baik juga Bapak Surya Sampundaka.
Kami percaya bahwa Tuhan memberikan kesembuhan bagi dia. Untuk Bapak Tio Kim Len, kami juga berdoa di masa tuanya, di saat sakitnya, biarlah imannya kepada Tuhan tetap kuat dan dia diberikan penghiburan, kesehatan dari Bapa dan menikmati hidupnya. Dan kami berdoa Tuhan juga pulihkan dia dari sakitnya. Kami menyerahkan Bapak Silva ke dalam tangan-Mu. Kiranya Bapak juga memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi Pak Silva. Bapak, kami berdoa bagi anggota gereja yang mengandung Ibu Tio Sarni Simamora ada dalam pimpinan Tuhan, demikian juga dengan bayi dalam kandungannya. Berikanlah penyertaan-Mu atas mereka. Bapak, kami menyerahkan anggota gereja yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk rangkaian acara gereja yang sementara ini terus berjalan dengan baik melalui streaming ataupun online. Kami terus berdoa nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap acara gereja. Baik jam doa seperti hari ini, Persekutuan Kaum Muda Baptis Getsemani tiap hari Sabtu jam 18.30, WBI yang dilakukan setiap 2 kali hari Sabtu jam 10 pagi disiarkan via YouTube, maupun sekolah minggu ada yang melalui Zoom dan juga melalui YouTube. Kami bertujuan supaya nama Tuhan dipermuliakan dan bersuka cita karena ada banyak orang yang melihat, mengikuti bersama, bahkan menjadi berkat bagi setiap orang di banyak tempat. Bahkan bukan hanya gerejamu saja, tapi orang lain pun ikut serta belajar firman Tuhan dan sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk acara ibadah baik pagi dan sore, jam 9 pagi, jam 6 sore, Tuhan dipermuliakan dan biarlah ibadah kami juga berkenan di hati-Mu. Kami berdoa Bapa, Engkau memberikan kesehatan bagi seluruh anggota gereja. Engkau memberkati cabang-cabang gereja-Mu untuk terus bertumbuh dan memenuhi segala keperluan mereka dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Sertai kami Tuhan dalam perjalanan kembali pulang ke rumah. Keselamatan dari Bapa kami terima. Terpujilah Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan Allah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Tuhan dengarlah kami berdoa. Tuhan dengarlah dan bersaat teduh sejenak. Tuhan Allah memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian.